Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Berliana Suci dengan NIM 2019310456. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Tuturjani dengan NIM 2019310469. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zalza Amalia dengan NIM 2019310518. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felni Venialita dengan NIM 2019310578. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Maura Alia Fitriana dengan NIM 2019310592. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Agustin dengan NIM 2019310690. Perkenalkan, nama saya Risma Melianisa dengan NIM 2019310729. Saya di sini akan menjelaskan tentang activity based costing. Activity based costing merupakan salah satu metode akuntansi yang dilakukan untuk meningkatkan informasi biaya yang lebih akurat dibanding metode konvensional. Titik berat penghitungan biaya menggunakan metode activity based costing ini terletak pada aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan dalam proses produksi. Karena biasanya aktivitas yang dilakukan perusahaan sangat mempengaruhi biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan. Setelah dilakukan penelusuran mengenai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan metode ini, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan dengan biaya yang tepat sesuai pemetaan keuangan yang sudah dibuat. Selanjutnya, perusahaan akan mendapatkan harga pokok penjualan yang tepat dan akurat sehingga perusahaan dapat bersaing dengan harga terbaik di pasaran. Selanjutnya, yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya berbasis fungsional. Perusahaan terkadang mengalami kejadian atau ciri-ciri tertentu yang menunjukkan sistem akuntansi biaya mereka telah tidak relevan. Salah satu kejadian ciri-ciri sistem biaya yang tidak relevan dengan ketidakmampuan dalam menjelaskan hasil penawaran. Tarif di seluruh pabrik dan departemen berdasarkan jam kerja langsung, jam mesin atau ukuran berbasis volume lainnya berhasil dilakukan oleh banyak organisasi. Namun pendekatan biaya ini setara dengan pendekatan rata-rata dan dapat menghasilkan biaya yang tidak akurat. Yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya berbasis fungsional. Perusahaan terkadang mengalami kejadian atau ciri-ciri tertentu yang menunjukkan sistem akuntansi biaya mereka telah tidak relevan. Salah satu kejadian ciri-ciri sistem biaya yang tidak relevan dengan ketidakmampuan dalam menjelaskan hasil penawaran. Tarif di seluruh pabrik dan departemen berdasarkan jam kerja langsung, jam mesin atau ukuran berbasis volume lainnya berhasil dilakukan oleh banyak organisasi. Namun pendekatan biaya ini setara dengan pendekatan rata-rata dan dapat menghasilkan biaya yang tidak akurat. Selanjutnya, distori biaya produk dapat rusak terutama bagi perusahaan yang lingkungan bisnisnya dicirikan oleh perbaikan berkesinambungan, margin keuntungan kecil, meningkatnya tekanan persaingan, manajemen kualitas total, kepuasan pelanggan total, dan teknologi canggih. Selanjutnya, kebutuhan biaya produk yang lebih akurat telah memaksa banyak perusahaan untuk melihat prosedur penetapan biaya mereka. Adapun dua faktor utama yang mengganggu kemampuan tarif di seluruh pabrik dan departemen berbasis unit untuk menetapkan biaya overhead secara akurat. Yang pertama, dengan adanya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit terhadap total biaya overhead besar, dan tingkat keragaman produk sangat bagus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengkategorikan biaya. Yang pertama, jenis biaya unit level. Description of cost driver-nya yakni variasi dengan output volume, misalnya unit. Tradisional variable cost. Contoh biaya bahan indirect untuk pelabelan setiap botol parfum Victoria's Secret. Jenis biaya kedua yakni batch level. Description of cost driver-nya bervariasi dengan jumlah batch yang diproduksi. Contoh biaya penyiapan peralatan pengukuran laser untuk setiap kumpulan gantungan kunci epilog. Jenis biaya ketiga yakni product sustaining. Description of cost driver yakni bervariasi dengan jumlah lini produksi. Contoh biaya penanganan inventory dan layanan garansi dari berbagai merek yang dibawa oleh toko elektronik terbaik. Jenis biaya keempat yakni facility sustaining. Description of cost driver-nya yakni diperlukan untuk mengoperasikan fasilitas rencana tetapi tidak berbeda dengan unit, batch atau lini produksi. Contoh biaya gaji manajer pabrik motor umum. Selanjutnya yakni keragaman produk.
Keragaman produk adalah tersedianya semua jenis produk, mulai dari banyaknya jumlah, kesesuaian dengan selera dan keinginan, serta ketersediaan produk yang ditawarkan untuk dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi oleh konsumen yang dihasilkan oleh suatu produsen. Adanya keragaman produk juga diperlukan agar terjadi distorsi biaya produk. Keragaman produk berarti bahwa produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda secara sistematis. Ini dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk perbedaan dalam: pertama, ukuran produk, kedua, kompleksitas produk, ketiga, waktu penyetelan, dan keempat, ukuran batch. Selanjutnya yakni keragaman produk dan akurasi biaya produk. Agar tarif overhead tingkat unit gagal, produk harus menggunakan aktivitas non-tingkat unit dalam proporsi yang sangat berbeda dari unit. Dalam lingkungan produk yang beragam, penetapan biaya berbasis aktivitas menjanjikan akurasi yang lebih besar. Manajer perusahaan memerlukan informasi yang akurat mengenai biaya produksi, karena penetapan harga pokok produk yang akurat sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan dan menentukan harga jual. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Penetapan biaya produk berbasis aktivitas. Biaya overhead berbasis fungsional melibatkan dua tahap utama. Pertama, biaya overhead yang ditugaskan ke unit organisasi, pabrik, atau departemen. Dua, biaya overhead kemudian ditugaskan ke objek biaya. Activity Dictionary. Data yang diturunkan dari wawancara digunakan untuk menyiapkan kamus aktivitas yang mencantumkan aktivitas dalam organisasi bersama dengan atribut aktivitas. Contoh, item informasi keuangan dan non-keuangan yang menggambarkan aktivitas individu. Contohnya meliputi 1. Jenis sumber daya yang dikonsumsi, 2. Jumlah waktu yang dihabiskan untuk suatu aktivitas oleh pekerja, 3. Objek biaya yang mengkonsumsi output aktivitas atau alasan melakukan aktivitas, 4. Ukuran output aktivitas atau penggerak aktivitas, 5. Nama aktivitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan biaya untuk kegiatan. Tugas selanjutnya adalah menentukan berapa biaya untuk melakukan setiap kegiatan, memerlukan identifikasi sumber daya dan yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. Biaya tenaga kerja, energi, material, dan modal ditentukan dalam buku besar. Tapi uang yang dihabiskan untuk setiap aktivitas tidak. Dua, matriks distribusi pekerjaan dikembangkan dengan mengidentifikasi jumlah tenaga kerja yang dikonsumsi oleh setiap kegiatan yang diperoleh dan diproses wawancara atau survei tertulis. Seperti aktivitas memproses transaksi memiliki presentasi waktu per aktivitas yaitu 40%. Yang kedua ada menyiapkan pertanyaan, memiliki presentase 30%. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan biaya ke produk. Biaya aktivitas ditetapkan ke produk dengan mengalihkan tingkat aktivitas yang telah ditentukan dengan menggunakan aktivitas yang diukur oleh pendorong aktivitas. Yang kedua untuk menghitung tingkat aktivitas kapasitas praktis dari setiap aktivitas harus ditentukan. Dan yang ketiga ada penetapan untuk biaya jumlah setiap aktivitas yang dikonsumsi oleh setiap produk juga harus diketahui. Penetapan biaya pelanggan berbasis penetapan aktivitas dan biaya pemasok berbasis aktivitas. Sistem ABC awalnya menjadi populer karena kemampuannya untuk meningkatkan keakuratan biaya produk dengan menelusuri biaya aktivitas ke produk yang mengkonsumsi aktivitas. ABC telah berkembang ke area hulu, yaitu sebelum bagian produksi dari rantai nilai penelitian dan pengembangan pembuatan prototipe dan lain-lain. Dan hilir yaitu setelah bagian produksi dari rantai nilai pemasaran, distribusi, layanan pelanggan dan lain-lain, dan juga produksi. ABC sering digunakan untuk lebih akurat menentukan biaya hulu pemasok dan biaya hilir pelanggan. Mengetahui biaya pemasok dan pelanggan dapat menjadi informasi penting untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Analisis nilai proses. Nilai proses adalah dasar dari manajemen berbasis aktivitas. Manajemen berbasis aktivitas adalah pendekatan seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang diperoleh dengan memberikan nilai ini.
Analisis nilai proses berfokus pada pengurangan biaya, alih-alih penugasan biaya, dan menekankan pada pemaksimalan kinerja seluruh sistem. Analisis driver, pencarian akar penyebab. Mengelola aktivitas membutuhkan pemahaman tentang apa yang menyebabkan biaya aktivitas. Setiap kegiatan memiliki masukan dan keluaran. Input aktivitas adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam menghasilkan outputnya. Keluaran kegiatan adalah hasil atau produksi dari suatu kegiatan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Analisis driver, pencarian akar masalah. Ukuran keluaran aktivitas adalah berapa kali aktivitas dilakukan. Ini adalah ukuran output yang dapat dihitung. Lalu, analisis penggerak adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi akar penyebab biaya aktivitas. Selanjutnya ada analisis aktivitas, mengidentifikasi dan menilai isi nilai. Inti dari analisis nilai proses adalah analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah proses mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengevaluasi aktivitas yang dilakukan organisasi. Lalu selanjutnya, analisis aktivitas menghasilkan 4 hasil. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan. Lalu yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas. Yang ketiga, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Yang keempat, penilaian nilai aktivitas bagi organisasi, termasuk rekomendasi untuk memilih dan menyimpan hanya aktivitas yang menambah nilai. Aktivitas dapat diklasifikasi sebagai nilai tambah atau bukan nilai tambah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen aktivitas mengurangi biaya dalam 4 cara. Yang pertama ada penghapusan aktivitas. Penghapusan aktivitas berfokus pada aktivitas non-nilai tambah. Yang kedua ada pemilihan aktivitas. Dalam pemilihan aktivitas melibatkan pemilihan di antara rangkaian aktivitas yang berbeda yang disebabkan oleh strategi bersaing. Yang ketiga, ada pengurangan aktivitas. Hal yang dilakukan dalam pengurangan aktivitas yaitu mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan. Dan yang terakhir, ada berbagi aktivitas. Dalam berbagi aktivitas, hal yang dilakukan adalah meningkatkan efisiensi aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomi. Manajemen biaya kualitas. Manajemen berbasis aktivitas juga berguna untuk memahami bagaimana kualitas dapat dikelola. Biaya kualitas dapat menjadi besar dan merupakan sumber penghematan yang signifikan jika dikelola secara efektif. Dalam manajemen biaya kualitas, meningkatkan kualitas dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam profitabilitas dan efisiensi secara keseluruhan. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan profitabilitas dengan 2 cara. Yang pertama, yaitu dengan meningkatkan permintaan pelanggan, dan dengan demikian terdapat pendapatan dari penjualan. Yang kedua, dengan mengurangi biaya, yaitu kualitas terkait aktivitas. Aktivitas terkait kualitas adalah aktivitas yang dilakukan karena kualitas yang buruk mungkin ada atau memang ada. Biaya melakukan aktivitas ini disebut sebagai biaya kualitas. Nah, definisi aktivitas yang berhubungan dengan kualitas menyiratkan 4 kategori biaya kualitas, yaitu yang pertama, biaya pencegahan, yang kedua, biaya penilaian, yang ketiga, biaya kegagalan internal, dan yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Nah, biaya kualitas dikaitkan dengan 2 subkategori aktivitas terkait kualitas, yaitu aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen biaya lingkungan. Pengelolaan biaya lingkungan menjadi masalah prioritas tinggi dan masalah persaingan yang signifikan. Biaya lingkungan terkait dengan penciptaan, deteksi, remediasi, dan pencegahan degradasi lingkungan. Biaya lingkungan diklarifikasikan ke dalam 4 kategori yang sama dengan biaya kualitas.